dengan Grow Talk. Selamat datang di episode baru kita yang pastinya bakal relevan banget buat kamu yang lagi mikir nih soal kerja, karir, dan masa depan. Hari ini nih kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sering banget jadi pemicu curhatan di kantor-kantor. Apa sih? Ya benar banget, kerja tuh nggak cuma gaji. Karena siapa sih yang nggak mau gaji besar? Karena aku juga pengen gaji besar. Tapi kerja tuh nggak cuma ngejar angka di sebuah gaji. Kadang ada rasa hampa juga kan ya. Nah, biar obrolannya makin hidup nih, aku udah kedatangan nih 2 tamu yang keren-keren. Yang pertama nih, di kananku nih ada Kak Novitasari, seorang HR profesional sekaligus mentor karir muda. Halo Kak. Halo Kak Tata, seneng banget ya bisa ngobrol di sini. Topiknya tuh pas banget nih sama yang sering aku temuin di dunia kerja saat ini. Betul Kak. Nah, selain Kak Novitasari ada satu juga nih yang keren, yaitu Kak Glebova. Nah, Kak Glebova sendiri itu karyawan muda di sebuah startup teknologi yang katanya sempat ngalami nih krisis makna di tahun kedua. Halo Kak Glebova. Halo Kak Ita, halo Kak Novita. Iya bener banget nih teman-teman. Jadi dulu tuh aku sempat ngerasa kerja tuh kayak mau buat ini cuma kerja, pulang, terus kayak kosong gitu rasanya. Oke, nah itu dia yang bakal kita kulik hari ini, soal makna kerja, passion, dan gimana sih kita membangun karir yang berkelanjutan. Nah, kakak-kakak semuanya ya, kita itu mulai ya dari hal yang paling sering terjadi di lema mahasiswa dan fresh graduate. Kerja sesuai passion, Kak Novita. Banyak banget yang bilang kerja itu harus sesuai passion supaya bahagia. Tapi di dunia nyata, apa benar begitu Kak? Aku sering banget nih dengar berita kayak gini. Jadi kalau menurut aku nih, passion itu penting, tapi itu bukan salah satunya faktor. Karena kerja itu bukan cuma tentang aku suka, tapi juga aku bisa, aku dibutuhkan. Jadi kadang justru lewat kerja yang awalnya nggak sesuai passion, kita malah nemuin jati diri kita. Wah, menarik banget sih Kak, betul. Nah, Kak, untuk Kak Glebova sendiri nih gimana? Dulu kan memilih kerja pertama itu karena passion atau karena gaji? Nah, kalau aku sendiri tuh jujur aja ya Kak, aku awalnya milih kerja itu karena gaji. Aku pikir kayak, wah milih segini tuh cocok gitu loh buat fresh graduate. Tapi beberapa bulan kemudian aku tuh merasa kayak kehilangan semangat tiap pagi buat bangun, buat kerja. Dan waktu itu kamu sadar kalau uang itu nggak cukup ya? Banget sih Kak. Soalnya dari situ aku belajar kalau kerja tuh butuh apa ya, sense of purpose gitu kan. Jadi kayak aku mulai cari hal-hal kecil yang bikin kerjaan itu bermakna, kayak bantu tim, terus mentoring intern kayak gitu juga Kak. Nah itu contoh nyata itu guys. Jadi passion itu bisa tumbuh dari proses, bukan dari awal aja. Kadang kamu tuh nggak tahu kamu suka sesuatu sampai kamu tuh menjalinnya dengan konsisten. Betul, betul banget sih Kak. Nah, ngomongin soal proses nih Kak, aku pengen bahas nih hal yang sering banget nih dialami anak muda, apalagi mahasiswa yang lagi masuk kerja nih ya kan. Nah, gagal di awal karir, entah gagal apply kerja, nggak cocok sama kantor atau burn out di tahun pertama. Nah, untuk Kak Glebova sendiri relate atau enggak? Aku relate banget sih Kak, karena di tahun kedua kerja itu aku tuh merasa kayak gagal total gitu loh Kak. Terus kayak misal kayak target nggak tercapai, sempat ditegur atasanku juga, dan aku merasa kayak waktu itu kayak mungkin nggak cocok ya untuk kerja gitu. Wah, terus gimana nih Kak, kamu ngatasin atau kamu bangkit dari situ? Kalau aku waktu itu aku mulai ngobrol sama mentorku, sama teman-teman kerjaku juga, dan ternyata tuh semua orang emang pernah ngalamin gagal gitu Kak. Cuman kayak nggak berani cerita aja gitu. Dari situ aku sadar kalau di usia 25 itu bukan akhir dari dunia gitu, tapi kayak awal yang baru kayak kita buat ngerti gitu loh. Aku setuju banget itu. Aku juga sering lihat nih anak-anak muda yang terlalu keras sama diri sendiri. Padahal tuh usia 20-an itu fase-fase kita eksplorasi gitu ya teman-teman. Jadi belajar gagal dengan elegan itu artinya nggak jenial, tapi juga nggak tenggelam dalam penyesalan. Betul, aku setuju banget sih Kak. Dunia kerja tuh bukan maraton ya guys, bukan sprint. Seperti itu. Betul sekali. Kalau kamu terus jalan dengan niat baik dan mau belajar, pengalaman gagal itu malah jadi modal berharga buat kita. Setuju aja. Nah,
Oke, selanjutnya nih Kak, kita geser sedikit nih ke hal yang lebih dalam lagi nih. Banyak orang kan mikir nih, leadership itu cuma buat manajer atau atasan kan. Nah, tapi kalau untuk Kak Novitasari nih dari kacamata HR nih, gimana sebenarnya makna kepemimpinan di dunia kerja? Oke, jadi kalau menurutku nih ya, kepemimpinan ini bukan soal jabatan, tapi soal bagaimana kita itu bertanggung jawab dan memberi pengaruh positif nih antara satu dengan yang lain. Sekecil apapun posisi kita. Jadi misalnya nih, jadi rekan kerja yang bisa dipercaya atau jadi orang yang mau bantu tanpa diminta. Kalau untuk Kak Glebufa sendiri? Bener banget sih Kak. Di tim itu justru yang bikin kerja yang nyaman itu bukan bosnya tapi teman-teman kerjanya gitu. Kayak kita saling support dan kadang-kadang tuh hal yang sederhana itu kayak bisa disemangatin kayak ayo kita bisa gitu, itu bisa jadi penyemangat buat kita. Iya sih, benar sih Kak. Jadi memang leadership itu kayak bukan tentang mengatur orang sih, tapi memang tentang gimana kita tuh menginspirasi dan berkolaborasi antar satu. Bener banget Kak. Betul. Dunia kerja itu sekarang tuh butuh lebih banyak pemimpin yang manusiawi, jadi peka, komunikatif dan tahu kapan harus mendengar satu dengan yang lainnya seperti itu. Betul sih, mendengar apalagi mendengar. Iya, penting banget ya kalian. Kalau kita sudah penting itu pasti iya, penting banget Kak. Wah, obrolan hari ini tuh dalam banget ya guys, tapi juga menenangkan ya. Nah, dari tadi aku kan banyak insight nih, dapat banyak insight. Kalau kerja tuh bukan cuma uang, juga gimana proses kita ngincer jadi diri kita sendiri. Iya, aku juga belajar kalau perjalanan karir itu nggak harus yang sempurna gitu kan. Nah, asal kita tuh mau belajar, terus kita juga tetap di jalur yang benar gitu. Setuju. Kalau aku boleh rangkum nih ya, jadi kerja itu bukan cari gaji, tapi cari arti. Karena uang tuh bisa habis teman-teman, tapi makna kerja itu bisa bikin kita bertahan. Nah, sekian sesi Grow Talks kita hari ini. Seru banget sih Kak, udah ditemenin dua kakak-kakak. Betul. Makasih juga nih Kak Budi. Makasih. Dua kakak ini keren-keren banget sih guys. Sekian Grow Talks hari ini. See you guys.